Shalom. Puji Tuhan, dengar ya suaranya. Puji Tuhan ya. Oma selalu bersyukur pada Tuhan ya. Terutama kalau kita bisa berkumpul di dalam keluarga Allah ya. Tapi kita berkumpul di dalam keluarga Allah, memuji, menyembah Dia. Nomor satu, hati kita bersyukur. Tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa. Amin. Puji Tuhan ya. Malam hari ini kita akan dilayani oleh... Saya begitu rindu untuk mendoakan khusus Pak Alex Yunus. Sudah lama beliau menderita ini ya. Iya, 2 tahun sudah. Ya, Pak Alex, hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan, Juru Selamatmu, Pak. Boleh naikkan sedikit kameranya, Pak? Bapak boleh lihat saya? Naikkan sedikit kameranya, Pak. Ya. Bapak boleh angkat tangan kepada Tuhan? Boleh angkat tangan, Pak? Keduanya. Pak Alex, saya mau tanya dulu. Bapak percaya kalau Tuhan Yesus sanggup tolong Bapak? Amin, amin, amin. Katakan saya percaya. Saya percaya. Tuhan Yesus pasti tolong saya. Tuhan Yesus pasti tolong saya. Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Kami akan berdoa buat Bapak ya. Saya tadi waktu doa syafaat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan hadirkan Belva. Karena saya mau berdoa buat Belva. Belva, sayang, lihat madam nak. Halo Belva, shalom. Belva anak pintar ya nak, ya. Kita mau doakan Belva boleh ya Nisa? Kita doakan Belva ya sayang. Biar Belva pintar, bisa matematika ya. Dan sayang adik mereka ya nak ya. Ya sayang. Iya ada. Nah, kita doa ya buat Belva. Bapak Ibu kita arahkan tangan kita buat anak Belva. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari kita satu hati, kita berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita satu hati, kita berdoa. Selamat malam Bapak yang baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Satu-satunya kekasih jiwa kami ya Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Allah yang penuh cinta kasih pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur malam ini Tuhan satukan lagi kami untuk mengikuti ibadah di dalam Zoom ini Tuhan. Walaupun kami berjauhan tapi hati kami satu di Tuhan. Karena kasih Tuhan yang menyatukan kami. Sebab itu Bapa kami mohon kekudusan-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan. Agar tidak menghalangi berkat Tuhan kami beribadah. Kami mohon urapan-Mu bagi setiap kami yang melayani baik Madam Firman, MC maupun sebentar mungkin ada doa dan kesaksian, semuanya acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya, khususnya untuk sinyal-sinyal yang ada karena cuaca hujan, angin, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus tidak ada gangguan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami sekalipun kejauhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mengurapi sekali lagi setiap kami, baik yang melayani maupun kami yang dilayani, sehingga kuasa firman benar-benar bekerja bagi setiap kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, kami tidak hanya paham, tapi kami juga lepas dari acara-acara ini, kami boleh melakukan firman. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Tuhan sendiri bekerja ya Tuhan, di dalam persekutuan dalam Zoom ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Bapa, kami serahkan ibadah ini, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Di bulan Natal ini kita percaya Yesus lahir untuk kita.
Yesus sobat kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Ya Yesus sobat, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Bagaikan orang Majus yang datang menyembah Yesus, bahkan menyerahkan emas, kemenyan, dan mur, kita juga siapkan hati kita menyembah Tuhan. Bahkan juga kita di akhir pujian nanti kita akan menyambut firman Tuhan yang akan memberkati kita, menegur kita. Kita siapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk menikmati berkat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Madam Christine dari Perancis. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Mari sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Mari kita berhimpun menyembah Dia. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Dia yang lahir Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya. Silakan kepada Madam. Silakan, Tuhan berkati. Wow, luar biasa ya. Itulah hamba Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, harus selalu siap. Puji Tuhan, haleluya. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, betapa kita tidak bersyukur bahwa kita masih dikumpulkan ya di ruang ini. Baru saja kita melayani lapas bagi teman-teman yang tadi bergabung pelayanan lapas.
Bahkan Ibu Messi masih ada di stasiun kereta ya. Puji Tuhan Ibu Heti sudah sampai. Kita semua bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Sebelum kita menerima kebenaran akan firman Tuhan, mari saudara kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dikasih pemahaman, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi biar Roh Kudus yang menguasai setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, tak henti-hentinya kami mengungkapkan syukur kepadamu. Perbuatan apa yang kau buat sehingga hati kami begitu bersuka cita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terutama Engkau bangunkan kami pagi tadi. Dengan tubuh yang penuh keberkatan kami masih bisa bernafas, bahkan melakukan aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang Tuhan kepadamu Tuhan. Dengan Tuhan mendengar akan firman. Kami sudah menaikkan doa kami melalui Ibu Tuti tadi Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Derikson. Biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum dan Engkau berkenan. Papa, kami mau buka hati kami saat ini untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Supaya kami mengerti. Hamba-Mu Kristin juga sebenarnya di luar Tuhan gak bisa buat apa-apa. Untuk itu kami sekalian mohon pertolongan Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Untuk Tuhan kami boleh memahami ayat-ayat yang mau disampaikan pada saat ini Tuhan. Firman-Mu yang akan disampaikan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang belum masuk Tuhan. Mungkin Tuhan mereka terkendala Tuhan karena masalah jaringan. Mungkin juga mereka sedang sakit Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang lalai dan melupakan Tuhan. Kalau ada pertemuan saat ini Tuhan ketuk pintu hatinya. Supaya bisa bergabung dengan kami. Bapa di sorga yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit disembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Biar kami Tuhan suatu hari nanti boleh bersama-sama lagi mengangkat pujian dan penyembahan kepadamu. Bapa yang baik, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Katakan haleluya, amin. Ya, baik. Bapak Ibu kalau baca flyernya, ini mungkin agak panjang, tapi inilah yang Tuhan taruh di hati saya ketika kita akan bertemu hari ini. Judulnya adalah Simpanlah kasih Natal di hatimu sepanjang waktu. Simpanlah kasih Natal di hatimu sepanjang waktu. Saudara, pembacaan yang boleh saya angkat adalah pembacaan yang sudah lazim kita dengar. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 13 demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin, saudara. Bukan Kristin yang bilang, tetapi ini kata firman ya, bahwa yang paling besar di antaranya adalah kasih. Betul, kita harus punya iman. Ya, karena itu yang Tuhan cari ketika Dia akan datang. Adakah kutemui iman di bumi ini? Yang kedua, kita harus terus berpengharapan, saudara. Ya, tapi semua itu bisa timbul, iman dan pengharapan bisa ada oleh karena kita percaya akan kasih-Nya. Nah, kasih Natal itu seperti apa sih? Ya, yang pertama saya mau ingatkan kita bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya. 6.000 tahun yang lalu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka kedapatan, aduh udah telanjang nih, baru mereka sadar bahwa udah telanjang. Mereka bukannya ngaku salah, ya, udah berbuat dosa, malah apa saudara? Sembunyi, ya, malah sembunyi di balik daun-daun, di balik pepohonan, karena mereka sudah merasa malu.
Ya, inilah sifat dasar manusia sebenarnya ya, bahwa ketika mereka berbuat dosa bukannya diungkapkan ya. Di sini ada Pak Firman, ada siapa lagi orang-orang RKP, bahwa sering kali kita katakan keterbukaan itu awal pemulihan. Jadi kalau tidak ada keterbukaan, kamu akan terus tinggal di dalam masa kelam itu ya. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Nah, seperti itulah sifat dasar manusia, karena nenek moyang kita Adam dan Hawa pun demikian. Ya, ketika berbuat dosa, berbuat salah, bukannya datang di hadapan Tuhan. Toh Tuhan itu bilang, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan kasih kelegaan. Nah saudara, apa yang saya mau katakan, ada kasih di sana. Ya, ketika mereka berbuat dosa, Tuhan berinisiatif. Garis bawahi ya, Tuhan berinisiatif mengatakan apa? Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, Tuhan justru yang cari, saudara. Tuhan yang cari. Wah, betapa kasihnya Allah itu. Udah berbuat dosa nih, malah sembunyi, nggak mau datang ngaku, tapi Tuhan berinisiatif untuk datang nyari orang berdosa ini. Ya, dia katakan, Adam, di manakah engkau? Baru dia bilang, ini saya Tuhan. Ya, nah, seperti pada saat perjanjian baru, di mana dunia dalam kegelapan, penuh dengan dosa, dan tidak mungkin digantikan hanya dengan seekor lembu jantan yang paling terbaik sekalipun. Karena dosa manusia, balasannya juga adalah manusia sebagai gantinya. Tapi sekali lagi dengan inisiatif Allah Bapa, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita baca yuk, ini pembacaan yang sangat sering kita baca pada saat pada saat Natal seperti ini ya. Tapi apakah kita paham benar dengan bacaan ini? Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saudara tahu, karena begitu besarnya kasih Allah yang diwujudkan dalam manusia Yesus, Yesus pun karena begitu besarnya kasihnya buat saya dan saudara, maka dia mengorbankan dirinya. Pengorbanan yang luar biasa. Mengorbankan dirinya, saudara. Ya, mungkin saudara kita sekalipun ada, kalau misalnya sakit, atau orang tua kita nggak mau tuh, mau diambil ginjalnya aja. Ada sih, tapi dari 100 juta orang mungkin hanya satu yang berani melakukan itu. Ya, kasih ginjalnya, tapi bukan kasih nyawanya, saudara. Ya, tapi hanya satu pribadi yang mau kasih nyawanya kepada kita. Yaitu apa, saudara? Yesus Kristus Tuhan. Nah, dari dua cerita ini, kisah Adam dan bagaimana Bapa berinisiatif mengirimkan Yesus, di sanalah terdapat kasihnya Tuhan. So, iman Kristen itu adalah tentang kebenaran yang aplikatif, yang bukan sekedar dibicarakan, tapi harus dihidupi dan harus dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, aplikasinya apa dong kalau begitu? Aplikasinya bahwa kita harus menyimpan kasih Natal itu di hati kita sepanjang waktu. Mari kita sama-sama merenungkan ini, saudara ya. Kita merenungkan yang pertama, bahwa hidup kita adalah kebenaran tentang menjalankan kasih itu. Jadi kasih itu adalah bertindak, bukan omong doang. Ya,
Kalau kita melihat saudara kita yang sakit misalnya, kita hanya bilang, oke, tak doain ya. Nah, tak doain. Padahal dia tetangga kita bisa visit dia, kita bisa nemuin dia. Uang tetangga nggak jauh ya. Jadi kita bisa visit mereka. Ya, ya kita bawalah apa gitu kan ya. Atau kalau tidak punya nggak, orang kalau dikunjungin saudara, saya ini sudah berkali-kali ya. Kalau dikunjungin itu merasa mereka, aduh saya semangat. Melihat mukanya madam saja saya sudah semangat. Nggak usah bawa apa-apa saya sudah semangat. Kan saya bilang biasa, aku nggak bawa banyak ya. Cuman saya peduli sama kamu. Nah, disinilah kasih itu harus diaplikasikan. Bukan hanya dibicarakan, bukan hanya diperbincangkan. Nah, saudara, jadi yang pertama, saya mau katakan kasih itu bertindak. Ketika ada di antara kita yang sedang susah, bukankah dikatakan yang kuat wajib loh ya, wajib menguatkan yang lemah. Ya, saudara, wajib loh menguatkan yang lemah. Ya, bagaimana kalau sama-sama lemah, madam? Ya, kita saling menguatkan. Biasanya kalau kita unity, bersatu, saudara, itu ada mujizat. Bukankah di Mazmur 133 berkata, ya, di mana ada persaudaraan yang rukun, maka di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Diperintahkan loh saudara, diperintahkan. Kalau hidup kita rukun, saudara ya, makanya saya kalau ada sesuatu yang terjadi misalnya di grup atau apa, kita harus langsung ini saudara, katakan yang benar, katakan supaya itu clear ya, supaya tidak ada saling curiga, saling mengatakan, ada apa ya? Ada apa ya? Nah saudara, biasanya pertengkaran itu timbul karena saling curiga ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, cepat selesaikan. Langsung berhubungan dengan yang bersangkutan ya. Kalau saya mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu mau menghubungi saya agak susah dihubungin. Karena apa? Memang waktu kita berbeda dan saya sangat sedikit waktunya. Makanya tadi waktu lihat, aduh ini kok belum dimulai ya. Ini kok belum dimulai ya. Saya agak sedikit ini karena waktu yang saya atur sedemikian rupa supaya saya juga bisa melayani yang lain. Apalagi kami ada Christmas Carol ya. Habis ini saya langsung pergi ke Christmas Carol. Jadi kasih juga itu menghargai waktu yang ada. Ya, jangan sampai kita jadi batu sandungan buat yang lainnya. Ya, jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, aplikasi dari kasih yang terutama adalah yang kuat wajib untuk menguatkan yang lemah. Ya, yang berikutnya bahwa kasih yang teraplikasi atau kasih yang bertindak itu ketika ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sedang berduka, mari kita sokong dia. Apalagi kalau kita tetangga, kalau jauh sih nggak mungkin kan. Saya setiap hari pergi nengok Ibu Tuti yang lagi diare, pergi nengok si Miracle di Posoburan sana yang lagi sakit toh. Wong jauh banget ya, tidak mungkin saya pergi ke tempatnya si Ishak ya, atau si anak Rido yang ada di Maluku sana, karena jarak saya berbeda. Jadi kasih saya aplikasikan dengan doa yang sungguh-sungguh juga mendatangkan mujizat loh saudara. Makanya perlunya di dalam satu persekutuan doa itu seperti ini, persekutuan doa ya, kita itu doa corporate, saling menguatkan. Bukankah Tuhan berkata dalam firman-Nya 2 orang sepakat, kuasanya besar, saudara. Ya, amin. Kita harus percaya itu bahwa 2 orang sepakat itu kuasanya besar. Yang berikutnya kasih itu simple. Jadi kasih itu bertindak harus teraplikasi. Yang kedua, kasih itu simple. Simple itu apa? Sederhana. Jadi saudara, mungkin ada di antara kita sudah mau Natal tapi belum bisa beli baju baru. Sudah mau Natal belum ada kue di toples. Sudah mau Natal belum ganti gorden. Sudah mau Natal belum ganti taplak meja.
Sudah mau Natal, dekorasi gereja atau dekorasi rumah pun, jangankan gereja, di rumah aja kagak ada, madam. Kita kan mau pasang flyer-flyer juga, madam. Mau pasang Santa Claus di pohon Natal. Jangankan pohon Natal, madam, pohon Natalnya kagak ada. Ambil tuh tanaman nih kayak gini juga bisa saya hias loh. Jadi Natal itu, saudara, simple. Kalau tidak ada semua itu, Natal tetap ada di hatimu. Karena Natal yang sesungguhnya adalah kesederhanaan. Kenapa saya katakan Natal yang sesungguhnya kesederhanaan? Ini yang saya mau bilang, simpan dalam hatimu kasih Natal yang sesungguhnya. Karena Natal itu identik dengan kesederhanaan. Kenapa begitu, madam? Amin. Ingat nggak, Yesus lahir di kandang domba. Tempat tidurnya palungan. Dialas dengan kain lampin. Anda tahu kain lampin? Itu kain cerca yang disambung-sambung. Itu loh yang dipakai bungkus. Terus kenapa Anda harus pusing kalau tidak ada baju baru? Makanya ku bilang, simpanlah kasih Natal itu. Karena kasihnya yang demikian besar, dia rela loh lahir di kandang domba. Kenapa harus lahir di kandang domba ya, madam? Saudara, kalau dia lahir yang namanya di istana Raja Herodes yang besar sekali waktu itu, maka hanya orang-orang istana saja yang bisa berkunjung kepada dia. Tapi karena dia lahir di kandang domba, maka berita itu pun sampai kepada orang-orang bawah yang termarginal, yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sekalipun. Kepada siapa berita pertama itu disampaikan? Gembala di padang. Bukan pembesar-pembesar, bukan orang-orang kaya, saudara. Ini mengingatkan kita bahwa kalau kita merasa, aduh Tuhan, saya nggak bisa Natal nih. Saya kan orang kecil, saya nggak berharga, saya nggak punya apa-apa. Ingat bahwa kasihnya itu juga ditujukan kepada gembala-gembala yang tidak diperhitungkan di masyarakat. Jadi saudaraku, kasih Natal itu simpan di dalam hatimu ya. Kasih Natal adalah kesederhanaan. Tapi sesederhana apapun itu, saudara, ya, kalau memang engkau anak raja, kalau memang engkau raja, kalau memang engkau adalah anak-anak Tuhan Yesus, engkau akan dihargai. Kenapa, saudara? Ya, karena Anda ingat nggak, waktu Yesus lahir, justru raja-raja yang besar datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau sekarang kita sadari, oh oke, kalau begitu, oke lah madam, bolehlah Natal saya sederhana. Nggak ada pohon Natal, nggak ada kue, nggak ada baju baru. Sederhana, madam. Tapi bagaimana supaya saya tetap sukacita, madam? Saudara, emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan. Anda tahukah simbolnya itu? Emas itu adalah suatu logam murni yang kalau dimurnikan itu harus di bawah lebih daripada 1000 derajat Celcius. Setelah dia dibakar, dia ditumbuk, ya dipukul-pukul sampai dia keluar sebagai emas yang murni. Itu bicara tentang apa, saudara? Iman. Jadi, saudara, kalau Anda saat ini dalam suasana masa raya Natal, tapi belum ada yang Anda lihat, kuatkan iman saudara, bahwa Yesus itu lahir di hatiku. Yesus itu mengingatkan saya bahwa Natal itu bukan sekedar pakai baju baru, bukan sekedar ada kue Natal atau pohon Natal, tapi dia lahir di hatiku. Aku harus kuat seperti emas yang dipersembahkan. Ya, emas sekali lagi berarti adalah iman yang harus kuat menghadapi apapun di masa Natal ini. Mungkin ada datang kepadamu list yang panjang ya, daftar, ibu sumbangannya berapa? Kita sudah mau Natal ini ya, ada yang bawa kalender mungkin untuk dijual. Saudara, kalau Anda tidak bisa isi, bukankah Tuhan katakan berikan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu.
Kamu mungkin cuma punya suara yang indah. Kasih itu untuk bernyanyi buat Tuhan. Kamu mungkin bisa berkhotbah. Pergilah khotbah ke jalan-jalan kepada orang yang mungkin tidak pernah dengar firman Tuhan. Kalau kamu punya talenta, ya kasih lucu-lucu aja orang. Saya ingat tuh Pak Paul ya, istrinya, suaminya Bu Tuti. Itu baru dia lucu-lucu aja begini sudah ketawa kita setengah mati. Belum lagi kalau bicara, ada Pak Paul di situ. Anda boleh lihat wajahnya saja, saya sudah ketawa setengah mati saudara. Lihat wajahnya Pak Paul itu seperti saya melihat seorang pelawak. Nah itu juga kan sesuatu yang Tuhan berikan. Pak Paul nggak perlu mengeluarkan uang atau mencoba untuk membuat suatu cerita yang lucu, tapi melihat kehadirannya aja kita udah tersenyum, saudara. Mana Pak Paul kah? Tidur ya? Bu Tuti, Pak Paul mana? Lagi kehujanan, mandi. Oh, Antar hujan. Biasa. Latihan Natal, Madam. Hujan. Haleluya. Iya, emang di Cikarang itu, di rumahnya beliau ini hambanya berdua. Kalau sudah musim hujan itu horor sekali. Kenapa? Karena itu yang atap di belakang rumah itu bisa rubuh dan banjir turun. Tapi mereka tetap sukacita. Ya, itu yang saya bilang, tetap sukacita. Nah, saudara, inilah yang saya katakan. Emas itu adalah bicara tentang hatimu, bicara tentang imanmu, iman yang berhasil untuk keluar sebagai pemenang dalam menghadapi apapun itu, saudara. Ya, saudara, kalau Anda mau ingat, ya, biarlah kasih Natal ini yang kau simpan sebagai emas ketika engkau dalam kesulitan. Engkau ingat, ya. Di Ukraina lebih banyak yang tidak tinggal di rumah, mereka kedinginan, dan banyak yang mati di tengah salju karena kedinginan. Kalau Anda merasa bahwa tidak ada makanan, ingat yang di Israel, Palestina. Saudara, kalau Anda ingat semuanya itu, Andanya harus bersyukur. Anda masih bisa pakai topi Natal seperti saya. Anda masih bisa makan, terlebih lagi Anda masih dengan keluarga yang tercinta. Tadi di lapas benar-benar waktu saya doakan orang-orang, saya bisa merasakan bahwa aduh asik banget nih mereka ngerayain Natal. Tapi keluarga saya datang pun nggak ada. Jadi saudara, kalau Anda dalam kesesakan, ingat mereka semua itu. Simpanlah kasih Natal itu di hatimu. Persembahan yang kedua apa saudara? Emas, kemenyan. Kemenyan itu saudara kalau dibakar, dia naik ya. Kemenyan itu dupa ya, seperti dupa. Dupa dia naik ke atas gitu ya. Wangi sekali. Jadi saudara, yang kemenyan yang engkau persembahkan adalah talentamu bisa jadi ya. Ketika engkau bisa apapun itu, Tuhan tidak pernah kasih kita 0 talenta. Enggak pernah. Ya. Di firman-Nya aja berkata ada yang dikasih 1 talenta tapi dia tanam, ada yang dikasih 2 jadi 4, dikasih 5 jadi 10 ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau begitu boleh tutup yang lain? Kalau engkau punya talenta, saudara, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan. Ya, sembah dia di dalam roh dan kebenaran. Itu tidak pakai duit loh saudara. Tapi Tuhan kan berkata, dia melihat apa saudara? Hati. Kenapa kita nggak pahamin itu? Ya, bahwa ketika engkau menaikkan pujian dan penyembahan, ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Naikkan puji dia terus saudara. Itu adalah kemenyanmu di hadapan Tuhan. Terus kalau engkau menghadapi masalah, keluarkan lagi pujian dan penyembahan. Segala perkara
dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, ketika engkau pujikan semuanya itu, saudara, maka itu, saudara, persembahanmu kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, Tuhan melihat hatimu. Amin, saudara. Jadi kalau engkau menyimpan kasih Natal ini di dalam hatimu sepanjang waktu, maka engkau setiap kali ada badai, ada apa, engkau akan kuat berdiri. Satu hal yang saya mau bilang, kalau kita paham dan menyimpan kasih Natal ini dalam hati kita sepanjang waktu, maka pada pagi hari, ketika engkau baru bangun, bukan engkau cari HP-mu dulu, bukan engkau cari minum kopi dulu kah, atau makan roti, atau makan apakah, ya, bukan makanan dan minum, karena soal kerajaan sorga bukanlah tentang makanan dan minuman. Nah, terus kalau begitu apa yang harus saya lakukan, Madam? Prioritaskan Tuhan di pagi hari. Pagi-pagi benar ketika engkau bangun, cari Tuhan, prioritaskan Tuhan. Dan karena itu saya lakukan, saudara. Masalah apapun yang saya hadapi sepanjang hari itu, saya tetap tegak berdiri sampai saya tidur lagi di malam hari, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau mau tegak berdiri sepanjang hari, saudara, mau tegak berdiri sepanjang waktu, prioritaskan Tuhan di pagi hari ketika engkau bangun. Puji dan sembah Dia sebagai kemenyanmu di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, mur. Anda tahu mur? Mur itu biji-bijian seperti apa namanya itu, buah zaitun ya, olive. Zaitunnya biji-bijian. Nah, biji-bijian ini adalah kita bicara dia menghasilkan minyak ya. Dia menghasilkan minyak. Itu bicara tentang apa, saudara? Pengurapan, saudara ya. Jadi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bicara kasih Natal untuk pengurapan, kita harus setiap kali diurapi Tuhan, minta pengurapan Tuhan. Dia sudah urapi saudara dan saya, dan pengurapan itu tidak akan hilang. Bukankah Tuhan kalau kasih tidak akan pernah ambil kembali? Manusia aja tuh, kalau udah ngasih, pada saat dia tidak suka, suruh kembalikan. Kembalikan yang sesudah kasih. Emangnya dia itu ya, Tuhan tuh nggak pernah bohong, saudara. Satu hal yang tidak bisa dia lakukan adalah mengingkari janjinya. Jadi kalau dia sudah berjanji, aku kasih ini ya, aku urapin kamu ya. Apalagi kalau saudara-saudara sudah dipilih jadi hamba Tuhan. Itu pengurapannya tuh luar biasa, saudara ya. Jadi sesama hamba Tuhan yang diurapi, jangan saling usil. Amin, saudara. Anda ingat kalau pernah ya Saul ya, yang diurapi Tuhan loh. Kan kalau mau jadi raja itu diurapi, saudara. Ya, tapi dia nakal. Dia mau bunuh si Daud. Dibunuhnya lah si Daud. Suatu kali Daud ada kesempatan kan untuk membunuh dia. Udah di depannya kok waktu dia lagi di dalam gua itu. Kesempatan untuk membunuh si Saul. Tapi apa yang Daud bilang? Aku tidak akan mengusik hamba yang diurapi. Nah, saudara, inilah yang harus kita ingat. Jadi sesama hamba Tuhan larang saling mengusik, saudara ya. Kalau ada yang mengusik hamba Tuhan, itu urusannya dengan Tuhan. Bagian kita adalah mendoakan orang tersebut. Amin, saudara. Nah, sekarang kalau begitu, apa sih yang Madam maksudkan simpanlah kasih Natal di dalam hatimu sepanjang waktu? Supaya saya bisa tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini mendarat baik kepada saudara, saya akan bertanya kepada 3 orang. Ya, angkat tangan yang berani, dan yang angkat tangan itu ya nanti dapat hadiah toh. Kan kita Natal ini. Silakan angkat tangan yang bisa tahu jawabannya. Maksudnya simpanlah kasih Natal di hatimu itu seperti apa yang mau diaplikasikan. Silakan angkat tangan. Siapa yang angkat tangan ini? Pak Derikson bisa lihat kah? Siapa yang mau angkat tangan? Duluan. Tidak ada yang angkat tangan? Tidak ada yang berani?
jawaban Anda kalau nyimak tadi, Ibu Helen, wah mantap Ibu Gembala ini, Ibu Gembala dari Pematang Siantar Kak, GPI Pematang Siantar, silakan hambanya. Ya, puji Tuhan, Madam. Ya, benar. Kalau arti kasih Natal itu tadi yang udah Madam aljabarkan adalah satu, menguatkan yang lemah atau mendoakan yang sakit. Yang kedua, tapi walaupun kita nggak bertemu, bisa hanya di dalam doa, sebab doa orang yang percaya sangat besar kuasanya. Jadi sekalipun kita berjauhan. Yang kedua itu bertindak. Jadi yang kita yang memiliki kasih, kita diajak untuk bertindak. Dan yang ketiga, kasih Natal itu simple dan sederhana. Ya, terima kasih, Madam. Terima kasih. Ya, masih ada yang lain mau menambahkan? Ibu Helen, mantap ya. Berarti hadiah pertama tolong catat buat Ibu Helen. Siapa lagi nih yang mau jawab? Ayo, berarti yang lain tidak menyimak ya? Siapa lagi yang mau menjawab? Kalau tidak saya tunjuk. Siapa? Oh, Mama Belva dari tadi kedinginan. Mau jawab? Mau jawab atau kedinginan? Angkat tangan dua-dua tadi. Ini Madam, simpanlah kasih Natal di hatimu sepanjang masa. Kalau yang kutangkap sih, ini Madam, Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita merayakan Natal itu sepanjang masa dan sepanjang hari. Jadi kita simpan kasih Natal itu sepanjang masa. Walaupun yang kita di Natal itu kan ada persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas yang diibaratkan sebagai iman. Iman yang setiap hari kita pergunakan, kita miliki setiap hari sepanjang masa. Kemenyan itu talenta dalam menghadapi kehidupan ini. Kita menaikkan dupa setiap hari, dan mur adalah kita diurapi sepanjang masa. Itu Madam. Mantap. Ya, oke. Semakin lengkap ya. Siapa lagi nih? Angkat tangan. Biasanya yang paling cerewet itu dari Kupang. Tapi ini kenapa tidak ada suaranya? Ini dari Kupang kah? Atau dari Cikarang kah? Ayo. Siapa lagi? Sudah Nanti diomong oleh mamanya Dilma itu. Sudah diomong oleh mamanya Dilma tadi. Ya, tambahkan, masih ada kata inti tadi yang belum dikeluarkan, yang sempat saya sebutkan di awal-awal. Masih ada kata inti. Jadi dua hambanya tadi sudah mengungkapkan, ya, dan saya yakin mereka catat dengan baik. Tapi kalau Anda nyimak, saya mengatakannya di awal-awal, ada kata inti yang belum dikeluarkan. Yang bisa dapat itu hadiahnya lebih besar. Ayo, siapa yang angkat tangan? Di awal-awal tadi saya katakan. Ayo, ada enggak? Berarti tadi ini hanya tercengang melihat saya ya? Atau masih pusing kenapa lambat masuk Zoom? Tadi di stasiun nggak jelas saya, Madam, jadi nggak bisa jawab, Madam. Kalau Ibu Pendeta Messi maklumi, sempat terhilang juga. Saya tadi pertama terlempar. Iya, dimaklumin. Nah, sekarang yang lain. Huruf awalnya I. Siapa yang angkat tangan? Kata yang saya mau cari huruf awalnya I. Kasih Iman. itu bicara. Bukan, sudah dibicarakan Ibu Lastiar, iman. Saya cuma mau kita tuh ikut ya, bukan sekedar kita ikut, tapi kita nyimak. Dan kata-kata intinya itu diambil. Ada yang bisa jawab? Bapak-bapak juga bisa jawab loh ya. Bapak-bapak bisa jawab yang dari awal ikut. Saya menyebutnya di awal banget. Pak Derikson, Pak Firman, Pak Alex,
Pak Ahok masih ada kah? Ya, siapa yang bisa? Pak Tirta sempat dengar nggak? Ya, dengar. Ya, menurut Bapak, kasih Natal yang harus kita simpan dalam hati sepanjang waktu itu seperti apa, Pak? Ya, seperti tadi yang dikatakan Mazmur dan kemenyan, itu kesederhanaan ya. Jadi Tuhan tidak melihat apa yang kita punya, tapi Dia melihat hati kita. Ya, iman Amen. kita. Ini apa ini kenapa begini nih? Itu Bu Hendy saja. Ya, mantap. Berarti Pak Ahok ini mencatat dengan baik. Saudara, sebelum saya mengatakan apa yang ingin sekali saya katakan, dan itu intinya sebenarnya, ya, itu intinya hal yang mau saya sampaikan, message-nya supaya sampai ya. Betul semua yang Bapak Ibu katakan tadi. Kesederhanaan, emas kemenyan dan mur, dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang sebenarnya intinya, dan itu saya katakan di awal berkali-kali. Oke, satu tadi Baju banyak baru, tidak perlu Natal pakai baju itu, baru atau ya, apapun kue Natal atau ya, hiasan oke. rumah atau Itu di terakhir Mama Ina. oh Cuman satu, Natal itu kenapa saya taruh sepanjang waktu? Saya, saudara, dari saya pindah ke sini, itu tidak pernah saya turunkan. Ya, mau musimnya berganti, ini saya tidak pernah turunkan. Ya, jadi satu buat saya Natal itu memang setiap hari. Ya, setiap waktu. Ketika saya dalam susah, ketika saya dalam kesedihan, ketika saya di dalam kelemahan, saya hanya pergi ke ruangan ini. Ruangan ini adalah ruangan doa saya bersama dengan anak-anak dan suami. Ketika saya tertekan jiwanya, saya masuk ke ruangan ini dan saya katakan, wow, kan kalau ada kelahiran ada sukacita kan, saudara? Amin. Kalau ada kelahiran ada sukacita. Jadi setiap kali saya melihat ornamen-ornamen Natal yang mengingatkan saya akan kelahiran Yesus, sesusah apapun saya, sesedih apapun saya lihat ini, saudara. Oh, ada bintang ya, saudara. Ada cinta, ada kasihnya Tuhan. Dan itu mengingatkan saya, Tuhan, Engkau lahir buat saya. Nah, ini saudara tidak pernah saya turunkan sepanjang saya tinggal di tempat ini, saudara. Karena itu saya bilang tadi, saya harus simpan kasih Natal itu. Biasanya saya masuk ke sini dan saya mulai bernyanyi, bersukacita, jingle bah. Terus anak-anak sudah bilang begini, Mam, ini kan bukan Natal, kok nyanyi? Ya, Mama mau bersukacita. Karena Mami lagi tertekan nih, supaya Natal itu, kasihnya Tuhan itu tetap mengingatkan saya bahwa Dia mau lahir ke dunia ini karena kasihnya. Itu yang saya lakukan. Nah, tadi terjawab sudah kan, kalau sebenarnya kasih Natal itu adalah sederhana, ya. Kasih Natal itu tidak harus pakai baju setiap hari. Itu sudah 3 tahun hampir itu terpasang, saudara. Sudah hampir 3 tahun terpasang. Tapi itu tidak harus baru. Itu terus ada di situ, saudara ya. Jadi jangan mikir lagi tahun ini apa ya. Ingat aja kalau kita ini, oh madam aja nggak ganti katanya dekornya. Kenapa saya harus pusing gitu kan? Saudara, ada satu jawaban yang sebenarnya Anda harus ingat ini. Apa kasih Natal yang sebenarnya itu? Saya tadi awali dengan kisah Adam dan Hawa. Ketika mereka berdosa, bukan mereka yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang berinisiatif cari mereka. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita ada dalam kegelapan, Tuhan Bapa di sorga mengutus anaknya berinisiatif supaya menggantikan kegelapan itu kepada terang yang ajaib. Dia kasih Yesus sebagai putra tunggalnya. Itulah kasih Natal yang sebenarnya, saudara. Ada satu korban Natal, yaitu Yesus, yang harus dipersembahkan supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Makanya tadi demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Karena Allah sendiri itu adalah kasih.
Kalau dia tidak lahir dan mati untuk menggantikan kita, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya. Sia-sia kita ikut Zoom setiap waktu, setiap saat. Tapi inilah inisiatif Tuhan. Karena kasihnya itu, dia mau datang buat saudara. So, saudara, semua jawaban saudara tadi benar. Tapi ingatlah, simpan kasih Natal ini, simpannya. Boleh kasih simbolnya kepada saya. Kasih Natal Tuhan karena dia berinisiatif. Mau datang supaya saya selamat. Jadi kasih Natal yang harus Anda simpan sepanjang waktu adalah Natal bukan soal baju baru. Natal bukan soal pohon terang. Natal bukan soal pesta yang besar. Tapi Natal itu adalah kasih Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menggantikan saya, dosa-dosa saya, supaya dari dalam kegelapan saya mendapatkan terangnya yang ajaib. Nah, saudara, itu diwujudkan dengan apa? Bertindak. Tindakan kita apa? Kalau lihat orang lemah, kita ada, kasihlah. Seperti contohnya kasih yang bertindak ya saudara. Saya pernah bawa nasi bungkus. Saya kan kalau mau pergi pelayanan, saya selalu bawa nasi saudara. Nasi bungkus ya. Kadang saya bikin 2, kadang saya bikin cuma 1. Kalau misalnya anak-anak, Mama hari ini kami harus bawa makanan. Karena hari ini kami tinggal lebih cepat dan tidak bisa pulang makan siang. Akhirnya saya bawa 1 saja saudara. Suatu hari saya cuma bawa 1 saudara. Saya melintasi, ada ibu-ibu dengan anaknya di sampingnya itu belum makan. Di sini juga banyak peminta-minta loh saudara ya. Tapi bukan orang Prancis, orang dari negara-negara tetangga yang masih ekonominya lemah. Jadi datang cari kehidupan di sini. So saudaraku yang kekasih, saya bertemulah dengan ibu ini. Terus dia bilang, saya lapar. Aduh, hari ini kok saya cuma bawa 1. Tapi kalau saya kasih semua bagaimana ya? Terus saya bilang begini, Ibu, saya ada ini. Tapi saya makan sedikit dulu ya. Oh enggak apa-apa, meskipun sisa juga saya enggak apa-apa. Akhirnya saya makan sedikit juga. Karena begini saudara, jangan malah kita kasih semuanya, kita sendiri tidak punya. Nah ini ibu-ibu nih, saya mau ingatkan. Banyak kali ibu-ibu tapi tidak ada di sini ya. Soalnya saya temuin banyak. Wah, kalau ada tamunya, tetangganya, dia mau berkorban, dia kasih. Di dalam rumah nanti datang, kita mana? Mama, mana tuh makanan? Kita nggak ada makanannya. Mama sudah kasih sama orang-orang. Kan mereka kasihan. Iya, tapi kan saya baru pulang sekolah, Ma. Saya nggak bisa. Saya pernah ditegur oleh anak saya. Saking kasihnya saya kepada orang, saya kasihlah semua itu makanan. Dia pulang sekolah, dia minta, Mami, mana makanan? Adek lapar. Waktu itu sih kan saya bilang, Mami sudah kasih orang, kan kasihan mereka. Kok Mami kasihan sama orang, tidak kasihan sama adek? Saudara, di situ saya langsung, iya ya. Ternyata kita kalau mau memberi, itu sebenarnya saya dapatkan begini, kita mau dapat puji sama orang lain, padahal anak sendiri tidak dapat, saudara ya. Akhirnya saya sadar, saudara, saya disadarkan Tuhan. Akhirnya saudara, yang terjadi adalah saya sisihkan dulu buat suami dan anak-anak ya. Jadi suami dan anak-anak juga kenyang di rumah, makanya saya boleh pergi pelayanan kemana-mana. Karena apa? Oh, Mama udah sediain kok buat kita. Nah, ibu-ibu, salah satu rahasia supaya diizinkan suamimu pergi pelayanan, enggak marah-marah dia, anakmu enggak marah-marah ya. Itu sediain dulu di rumah baru keluar, ibu-ibu. Jangan sampai pergi melayani di luar, tapi di dalam rumah tidak terlayani. Makanya mereka pasti akan marah-marah. Sudahlah, Mah. Enggak usah lagi itu. Pergi pelayanan. Baru di dalam rumah tidak dilayani. Saudara, jangan sampai kejadian seorang anak pendeta bawa semua itu, dia punya koper, dia punya peralatan pergi ke gereja. Ya, kenapa? Lebih baik aku di sini, Papa. Soalnya Papa dengan jemaat baik sekali. Kalau di rumah Papa marah-marah saja. Itu tapi bukan pada Rickson ya, bukan.
Karena Yabes senang dekatnya, Joy senang dekatnya. Haleluya. Tapi ini sekali lagi saudara, simpanlah kasih Natal yang sesungguhnya dalam hatimu. Dan itu bukan cuman di bulan Desember ini, sepanjang waktu. Seperti yang saya perlihatkan tadi di ruang doa kami. Itu yang namanya pajangan Natal tetap ada. Karena ketika saya sesak, ketika saya dalam gundah gulana, saya hanya hadir ke ruangan itu dan saya lihat, oh Tuhan Engkau lahir ya. Lukas 2 ayat 11 menutup daripada khotbah saya hari ini. Lukas 2 ayatnya yang ke-11a. Di sana berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan 2000 tahun yang lalu ditulis ya. Bukan 3000 tahun yang lalu dia lahir. Tapi hari ini dia lahir juga di hatimu. Yaitu dia Juru Selamat. Juru Selamat bukan hanya untuk dosa-dosamu, tapi Juru Selamat untuk ekonomi, Juru Selamat untuk relasimu, Juru Selamat dalam segala hal, yaitu Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kasih Natal yang Tuhan wujudkan dengan inisiatif Tuhan. Memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini, detik ini, bahkan sepanjang waktu dia lahir di hati kami. Tinggal di dalam hati kami. Supaya setiap saat Tuhan, kami dalam keadaan lemah, kami ingat bahwa Tuhan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu nyata. Kasih Natal yang kami simpan dalam hati kami mengingatkan kami, Tuhan, ketika kami nggak bisa beli baju baru, tidak ada pohon Natal, tidak ada kue Natal, dan kami mau bilang, ya Tuhan, Engkau lahir di kandang domba, Tuhan. Hina dalam kesederhanaan. Mengingatkan kami bahwa Natal itu adalah kesederhanaan, bukan kemewahan. Dan terlebih lagi Tuhan, ingatkan kami ketika kami merayakan Natal di waktu-waktu ini Tuhan. Kami seringkali lupa undang Tuhan. Maafkan kami Tuhan, ampuni kami. Karena Natal yang sesungguhnya adalah mengundang Engkau dalam hati kami, dalam acara kami Tuhan. Bapa di sorga, biarlah emas yang berbicara kemurnian hati kami, iman kami, untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Itu boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang harum Tuhan. Demikian pula kemenyan yang berarti Tuhan, persembahan kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan yang lahir dari hati. Dan itu tidak harus menggunakan uang kan Tuhan. Ajar kami seringkali kami mengcomplicated hal-hal di dunia ini. Padahal Engkau sederhana Tuhan. Ampuni kami Bapa. Dan mur itu bicara pengurapan. Engkau telah mengurapi setiap kami Tuhan. Makanya Tuhan kami bisa hadir, kami bisa bersekutu karena Engkau telah memilih kami. Bukan kami yang milih Engkau Tuhan. Engkau yang berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang milih aku, tapi Engkaulah yang memilih kami Tuhan. Papa ampuni kami karena kami seringkali gagal jadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami terlalu egois dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih Natal yang sederhana itu, yang simpel itu, tapi mau menyelamatkan kami. Benar-benar kami simpan dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan kesatuan kami sebagai anak-anak Tuhan tetap terjaga. Sehingga berkat-berkat Tuhan diperintahkan atas kami. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus kuatkan dan teguhkan kami. Dan Tuhan biarlah Tuhan kasih Natal itu
tetap kami simpan dalam hati kami. Dan iman itu nanti bertindak. Kasih itu bertindak. Menjangkau yang lemah. Menjangkau yang termarginal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Kalau nggak punya anggur, itu kan simbol ya saudara ya. Kenapa kita perlu mengadakan ini? Karena kita dipersatukan untuk mengingat ya, itu sebagai tanda bahwa Dia telah mati untuk kita. Sehingga itu mengingatkan kita, menyimpan dalam hati kita. Untuk menuntun kita, mari kita buka 1 Korintus 11, ayatnya mulai dari ayat yang ke-23 ya. Anda sudah menyiapkan roti dan anggur di depan saudara. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita terintimidasi dengan apa kata orang, kalau kamu belum sidi, kamu belum benar-benar kuat, jangan ikut karena kamu akan dikutuk. Saudara, itu perkataan yang bukan daripada Tuhan, saudara ya. Karena Tuhan, waktu Dia perjamuan terakhir, Anda ingat kan ada Yudas yang duduk makan seperjamuan dengan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau Yudas akan mengkhianati Dia? Tuhan tahu. Tapi Dia duduk supaya apa? Menjadi peringatan bahwa Dia udah mati. Dia katakan, aku mati untuk kamu, jadikanlah peringatan akan aku. Ketika kamu makan roti, itu adalah tubuhku. Ketika kamu minum cawan, itu adalah darahku. Jadi saudaraku yang kekasih, bukan soal doktrin, tapi itu soal perintah Tuhan. Bukankah Dia mengajarkan di dalam Matius 28, ayat yang ke-20 ya saudara, ajarkan seperti yang aku ajarkan. Amin saudara. Ya saudaraku, mari siapkan hatimu. Kita akan angkat roti yang sudah kita persiapkan ini. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan dan cawan ini adalah lambang daripada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan sendiri mengingatkan kita bahwa ini untuk peringatan bahwa Dia sudah menyerahkan tubuhnya supaya ganti dosa kita. Apakah engkau percaya bahwa roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Tuhan? Makanlah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Saudara, kenapa perjanjian baru? Karena pada saat perjanjian lama, yang diserahkan untuk korban persembahan adalah darah lembu jantan yang terbaik. Tapi Yesus, dengan pengorbanannya di kayu salib, ini adalah perjanjian baru, darahnya sebagai tanda bahwa Dia mati dan darahnya tercurah untuk saudara dan Sarah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, jika Anda percaya bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru, darah Tuhan yang sudah dicurahkan buat saudara dan saya, maka Dia yang berkata, dengan bilur-bilurku kamu sembuh. Dalam nama Yesus, jika kita percaya bahwa cawan yang ada di tangan kita adalah darah Tuhan, minumlah dengan iman.
Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih buat hambanya, Madam Christine, yang sudah memberitakan firman Tuhan, menyalurkan berkat firman Tuhan yang sudah memberkati kita, bahkan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Kita yang makan dan minum perjamuan kudus yang sudah dipesankan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda peringatan bahwa Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan darahnya telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Kita percaya pada saat hari ini bahwa kita sudah diselamatkan dan disembuhkan. Namun untuk doa syafaat kita juga perlu mendoakan. Kalau ada yang mau didoakan, silakan angkat tangan supaya bisa didoakan nanti. Ya, Pak Alex Yunus, ya silakan Pak. Ya. Saraf kejepit dan stroke, Pak. Saraf kejepit dan stroke. Iya, sebelah kiri. Lumbar kelima. Ginjalnya udah sembuh, Pak? Belum, ini ginjalnya juga tanggal 10 nanti mau di lab lagi di Sutomo. Iya. Saraf kejepit, ginjal, dan stroke. Darah juga, Pak. Pengentalan darah. Darahnya kental. Ya, pengentalan darah. Kita sama-sama mendoakan nanti, tapi memimpin doa siapa nanti Bu Elentina, dan nanti doa berkat kembali kepada Madam Christine. Ada yang lain? Silakan Ibu Risma. Mungkin ada. Kesehatan saya, Pak. Kesehatan Bu Risma, ada sakit? Ya, itu Pak lagi demam, Pak. Ya, sakit demam. Iya. Ya, makasih Pak. Ibu Lastiar Silitonga. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Bu Helen, minta dukungan doa ya Bu untuk anakku Belva yang tetap masih ujian akhir semester. Batuk Bu. Terus apa ya Mbak? Ya ada tadi bilang. Saya kasih dukungan, kamu anak raja, kamu anak Tuhan Yesus, kamu harus berani gitu. Jadi biar dia berani menghadapi matematika di ujiannya. Terus ini saya masih bergumul ya, kenapa ya anak Belva dia nggak sayang sama si Miracle. Aku nggak tahu ini kenapa. Saya benar-benar bingung ini kenapa Belva nggak sayang sama adiknya. Itu aja Bu, biar Belva sayang sama adiknya. Itu aja. Ya, terima kasih. Silakan yang berulang tahun Ibu Hinarido. Salam. Selamat malam dan selamat pagi di Prancis. Saya tetap minta dukungan doa Pak untuk pemulihan keponakan saya, Ishak, dan kakak saya yang masuk ruang ICU sudah stroke sebelah dan dia nggak bisa bicara, lidahnya udah pendek. Jadi dia bisa melihat dan mengerti kita bicara, tapi dia nggak bisa bicara.
Jadi saya mohon dukungan doa untuk itu, dan anak-anak saya juga sudah selesai ulangan, dan saya minta tetap dukungan doa buat anak yang kuliah dengan yang sekolah ini, Bu Cantik, dengan kesehatan kami. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Sebelum berdoa, mungkin ada perkataan penguatan dari Madam Christine untuk Pak Alex Yunus yang udah berapa bulan, Pak? 6 tahun ya, Pak ya? Nggak kedengaran, Pak. Mic-nya berapa lama, Pak? Udah 2 tahun. Ya, coba Madam Christine mungkin ada kata-kata penguatan, Madam. Rupanya saya seroh dengan Pak Derikson ini. Karena saya begitu rindu untuk mendoakan khusus Pak Alex Yunus. Sudah lama beliau menderita ini ya. Iya, 2 tahun sudah. Ya, Pak Alex, hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan, Juru Selamatmu, Pak. Boleh naikkan sedikit kameranya, Pak? Bapak boleh lihat saya? Naikkan sedikit kameranya, Pak. Ya. Bapak boleh angkat tangan kepada Tuhan? Boleh angkat tangan, Pak? Keduanya. Pak Alex, saya mau tanya dulu. Bapak percaya kalau Tuhan Yesus sanggup tolong Bapak? Amin, amin, amin. Katakan saya percaya. Saya percaya. Tuhan Yesus pasti tolong saya. Tuhan Yesus pasti tolong saya. Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Kami akan berdoa buat Bapak ya. Ibu Bapak, arahkan tanganmu kepada Pak Alex Yunus Ong yang ada di Surabaya. Firman Tuhan berkata kepadamu Pak Alex dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut Alex, akulah yang menolong engkau. Pak Alex, Tuhan sendiri yang menolongmu. Percayakan hidupmu kepadanya. Dia Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Tuhan sendiri dengan tangan kanannya akan memegangmu dan berkata, jangan takut Alex. Meskipun sudah 2 tahun lebih engkau mengalami sakit ini, tapi jangan takut. Aku akan menyembuhkan dan memulihkanmu sesuai dengan waktu dan rencanaku yang indah untukmu, Alex. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, Pak Alex sembuh dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, berkenanlah menyembuhkan Pak Alex. Berkenanlah ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan buat Pak Alex. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima Pak Alex. Terima dan katakan Tuhan Yesus. Katakan Pak Alex. Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Engkau sanggup menyembuhkan aku. Engkau sanggup menyembuhkan saya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Ya, silakan Ibu Elentina meneruskan. Tuhan berkati. Sebentar ya Pak Derikson, saya cuma mau bilang, sesungguhnya Pak Alex, rohmu sudah sembuh. Fisikmu mungkin belum sembuh. Tapi Tuhan mau pakai penyakitmu justru, supaya Bapak lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Dan Bapak dalam keadaan sehat nanti, ya, Bapak bisa memberitakan kepada orang. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan sebenarnya mau pakai hidup Bapak dari penyakit Bapak. Amin. Amin, ya. Amin. Amin. Silakan Ibu Helen. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari yang Tuhan berikan bagi kami kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, sebab kami tahu Tuhan kami telah ada di penghujung tahun, di tahun 2023.
Tuhan Yesus yang baik, kami tak habis-habisnya Tuhan untuk menaikkan setiap kami kepadamu. Namun kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu berkata jauh dari apa yang kami pikirkan, semuanya Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Pengampun. Sebab itu Tuhan, ampuni kami atas semua dosa-dosa kami yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami percaya lewat setiap pengampunan-Mu bagi kami, terjadilah pemulihan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami kembali berdoa buat ibu kami Tuhan, Ibu Risma. Di mana Tuhan, ibu ini mengalami demam di dalam beberapa hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya uluran tangan-Mu akan Kau nyatakan bagi tubuh Ibu Risma Tuhan. Engkau akan mengangkat sakit yang dialaminya pada saat ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini biarlah kesembuhan menjadi milik Ibu Risma sepenuhnya. Dan kami percaya Tuhan, lewat kesembuhan yang telah diterima oleh Ibu ini akan menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Sehingga Tuhan, Natal ini akan dirasakan ibu kami ini dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga kami berdoa buat anak kami, Belvania Tuhan Yesus, di mana Tuhan saat ini Tuhan Yesus dalam situasi ujian. Kiranya Tuhan Kau pakai anak kami ini lebih lagi Tuhan, menjadi anak yang pintar, yang baik, yang memiliki masa depan yang penuh harapan yang daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah dari kecil anak kami Belva mengenal kasih Natal di sepanjang hidupnya Tuhan, sehingga dia dapat mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya, bahkan terlebih lagi mengasihi adiknya Miracle Tuhan. Bapak yang baik, biarlah kami percaya Tuhan, sebagai kakak, Belvania akan menjadi teladan bagi adiknya Miracle. Dan kami percaya Tuhan, dengan berjalannya waktu, Belvania akan dapat mengasihi adiknya dan dapat menunjukkan kasih yang daripada Tuhan terhadap Miracle adiknya. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga ibu kami ini Tuhan, Ibu Lastiar yang akan membesarkan kedua anak ini Tuhan. Biarlah kehidupan ibu ini Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dia Tuhan dapat menjadi berkat bagi kedua anaknya, bagi keluarganya, bagi gereja Tuhan, terlebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Inarido, di mana Tuhan banyak pergumulan yang dialami keluarga Ibu Inarido Bapak. Saat ini juga yang masih Tuhan membawakan keponakan daripada ibu ini tetap di dalam doa-doa permohonan Tuhan Yesus, di mana Tuhan agar terjadi kesembuhan yang sepenuhnya bagi keponakan daripada Ibu Inarido, yaitu Ishak Tuhan. Pulihkanlah sepenuhnya Tuhan keadaan daripada keponakan ibu ini Bapa, sehingga Tuhan Yesus lewat pelayanan Ibu Inarido Tuhan, kami percaya apapun yang telah dilakukan, apapun jerih payah yang dilakukan oleh ibu kami Inarido Tuhan, semuanya itu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan Engkau berkatilah keluarga Ibu Inarido ini Tuhan, mereka suami istri dan anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan ibu kami ini, sehingga menjadi anak yang takut kepada Tuhan, anak yang menjadi saksi Tuhan. Sehingga Tuhan lewat kehidupan ibu ini semua anak-anaknya Tuhan kami percaya Engkau pakai secara luar biasa. Kesuksesan Tuhan menjadi bagian anak-anak daripada Ibu Inarido Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan keluarga ini Tuhan akan menjadi satu keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak daripada Ibu Inarido Tuhan yang ada di rumah sakit pada saat ini di ruang ICU Bapa yang baik. Tuhan, Engkau yang tahu setiap sakit yang dialami setiap umat-Mu Bapa. Namun saat ini kami bermohon kepada Tuhan, sakit yang dialami oleh kakak kami ini Tuhan, kakak Ibu Inarido Tuhan, kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, berpasal Engkau atas kehidupan kakak daripada ibu ini Tuhan, kesembuhan dapat menjadi miliknya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak bertemu muka satu dengan yang lain, namun dengan doa-doa yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan bekerja sebab Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami.
Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan kehidupan daripada Tuhan pelayanan Oma Sinta ini juga Bapak yang baik. Sebab itu Tuhan kau berkati Oma kami Tuhan di masa tuanya, berikan dia Tuhan kesehatan dan umur yang panjang. Dan berkati Zoom ini Tuhan, sehingga Bapak semuanya kami yang ada di dalam Zoom ini terberkati oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan damai Natal terus ada di dalam hidup kami setiap hari. Kasih Natal ada di dalam kehidupan kami sepanjang masa Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami akan memiliki kasih yang daripada Tuhan yang sepenuhnya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya saat ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala perkara waktu dan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Silakan Madam. Iya, saya tadi waktu doa syafaat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan hadirkan Belva. Karena saya mau berdoa buat Belva. Belva, sayang, lihat Madam nak. Halo Belva, shalom. Belva, Belva anak pintar ya nak, ya. Kita mau doakan Belva boleh ya nak ya? Kita doakan Belva ya sayang. Biar Belva pintar, bisa matematika ya. Dan sayang adik Miracle ya nak ya. Ya sayang. Iya Madam. Nah, kita doa ya buat Belva. Bapak Ibu kita arahkan tangan kita buat anak Belva. Bapak, kami bawa anakmu Belva Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan Engkau karuniakan buat Belva ya Tuhan. Belva anak pintar Tuhan. Belva anak luar biasa. Tolong dia Tuhan, kasih dia kepintaran untuk bisa Tuhan menyelesaikan matematika atau pelajaran lainnya dalam nama Tuhan Yesus. Belva akan dikenal di desanya, di kotanya, dimanapun Tuhan. Belva akan menjadi anak yang luar biasa karena dia anak Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kasih sayang Tuhan juga Tuhan karuniakan buat Belva supaya dia lebih menyayangi adik Miracle Tuhan. Tuhan Yesus, anakmu Belva Engkau kasihi, anakmu Belva Engkau sayangi dalam nama Tuhan Yesus. Belva di hari Natal ini akan menjadi anak yang luar biasa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Madam. Ya, silakan doa berkat Madam. Doa berkat. Ya, mari Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Kita percaya dengan iman bahwa ketika kita angkat tangan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan timbul dalam hati, Tuhan sudah menyediakannya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan sinar wajahnya dan memberikan kita kasih karunia dan juga sukacitanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah engkau dengan umur panjang, sehat, tidak sakit-sakitan. Diberkatilah ekonomimu dalam masa raya Natal ini. Engkau diberkati jasmani, rohani, berkat Tuhan melimpah-limpah atasmu. Karena dia datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan memberkati anak cucu mantumu. Mereka yang sedang dalam pendidikan akan menjadi kepala dan bukan ekor. Akan terus naik dan tidak turun. Diberkatilah anak cucu dan mantumu. Mereka semua berbahagia. Mereka semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Diberkatilah pelayananmu, diperluas sampai engkau menjangkau jiwa-jiwa banyak kepada Tuhan. Diberkatilah usaha, pekerjaanmu, bisnismu berhasil dalam nama Tuhan Yesus.
Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dan masuk. Diberkatilah pelayananmu sehingga engkau diberikan kekuatan, terutama dalam masa raya Natal ini. Biarlah engkau diberkati sehingga kasih Natal itu tetap engkau simpan dalam hatimu sepanjang waktu dalam masa hidupmu. Biarlah kasih Natal itu bertindak. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati berlimpah-limpah supaya kita menjadi berkat kepada orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah diberkati dan kita katakan, aku diberkati mulai saat ini selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Pastor Director. Aku udah Terima kasih nyiapkan semuanya. Terima Terima kasih, Madam. Ibu Ina, buat Ibu Ina dulu ya. Happy birthday, ini dirayakan berkali-kali ya. Udah aku buat soalnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Terima kasih Ibu cantik. Tuhan Yesus memberkati Ibu cantik. Panjang umurnya, pendek orangnya. Tiup dulu. Oke, terima kasih. Tadi yang dapat hadiah nanti ya, kita ketemu di WA. Oke, God bless. Terima kasih, Bu cantik. Terima kasih, Madam. Terima kasih.